Saudara, bagaimana sebenarnya bisnis BBM oleh swasta? Apakah mereka punya margin dari impor BBM juga? Apakah masyarakat memang berpindah ke swasta karena trust issue? Kompas Bisnis akan tanya ke Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Selamat pagi, Pak Fahmi. Kami juga ingin disclaimer dulu, saudara, karena kami juga sudah menghubungi pihak Kementerian SDM untuk bergabung dalam dialog pagi hari ini dan juga tetapi belum ada konfirmasi lebih lanjut. Kami coba menghubungi ke Pak Fahmi kembali. Pak Fahmi, selamat pagi. Pagi, Okta. Pak Fahmi, kurangnya rasa percaya warga atas kasus kemarin. Ini juga ada yang bilang kualitasnya BBM swasta ini lebih bagus, di motor lebih irit. Ini adalah suara konsumen BBM swasta yang Kompas TV wawancara. Jadi di samping stok BBM bensin swasta yang kosong, kami tangkap nih sepertinya ada trust issue terhadap SPBU yang stoknya tidak kosong. Benarkah rasa kurang percaya ini, Pak Fahmi, membuat BBM swasta ini lebih dicari? Iya, jadi SPBU swasta itu kan hanya beberapa jumlahnya itu ya, dan dikepung oleh SPBU Pertamina itu ya, dalam jumlah yang jauh lebih besar. Nah, untuk bisa menarik konsumen itu ya, maka yang dilakukan oleh SPBU asing atau swasta tadi adalah menjaga kualitas dari produknya, dari bensinnya dia. Dan juga yang kedua adalah mempertahankan services itu. Nah, dengan dua strategi itu, maka sesungguhnya banyak juga konsumen yang tertarik dan kemudian berpindah ke SPBU swasta itu ya. Apalagi peristiwa sebelumnya pada saat kasus dari Patraniaga itu ya, di mana ada isu bahwa Pertamina itu menjual Pertamax rasa Pertalite gitu ya, itu jumlah yang pindah ke SPBU swasta itu jumlahnya cukup besar dan kemudian dia menjadi loyal customer tadi. Nah, kalau kemudian SPBU swasta itu kehabisan stok, maka konsumen itu menunggu-nunggu gitu. Untuk kembali ke Pertamina barangkali betul juga kurang percaya diri juga itu ya. Karena kualitasnya barangkali menurut mereka lebih rendah gitu ya. Dan kadang-kadang harganya lebih tinggi juga. Itu, Okta. Oke, artinya dengan harga yang bersaing, masyarakat juga banyak yang menjadi loyal customer karena tadi lebih ke kualitas dan juga soal bagaimana pelayanan. Kemudian juga tadi bisa dikatakan ada trust issue di sana. Pak Fahmi, kuota impor BBM swasta ini kan ditambah sampai bahkan 110%. Lalu kenapa bisa tetap langka saat ini? Saya kira permasalahannya bukan ditambah atau tidak gitu ya. Tambah 10% atau tidak gitu ya. Tetapi sesungguhnya karena ada aturan dari Kementerian SDM yang mengubah periodisasi gitu ya, waktu impor tadi. Kalau sebelumnya SPBU swasta itu diberi waktu 1 tahun untuk mengimpor BBM tadi gitu ya. Nah, kemudian ada aturan mengubah menjadi 6 bulan. Nah, perubahan jadi 6 bulan ini 3 bulan dievaluasi, kemudian mengajukan lagi izin. Kita tahu bahwa proses perizinan di Indonesia ini sangat lambat gitu ya. Nah, sehingga ini take time itu, sehingga mengurangi BBM yang ada di SPBU swasta gitu ya. Bahkan dengan pengubahan tadi dari 1 tahun menjadi 6 bulan, saya mengatakan itu sesungguhnya pemangkasan kuota sehingga menjadi lebih kecil dan karena penjualannya cukup lancar gitu ya, maka dalam waktu singkat itu sudah langka dan untuk itu dia harus mengajukan izin lagi dan butuh waktu gitu ya. Itu yang menyebabkan gitu ya kelangkaan sampai sekarang tidak ada solusinya. Bahkan kalau benar ditambah kuota 10% itu juga bukan solusinya. Solusinya kembalikan periode waktu impornya kembali dalam 1 tahun sehingga ada keleluasaan gitu ya bagi SPBU swasta
untuk mengadakan BBM tadi. Apalagi yang dilakukan oleh SPBU swasta, itu kan dia dari beberapa sumber gitu ya. Dia menyusun semacam portofolio untuk mendapatkan harga BBM yang paling murah gitu ya. Termasuk misalnya sel, ya dia pasti akan beli dari atau sebagian beli dari sumurnya sel kan. Kalau kemudian dipaksa harus membeli dari Pertamina, nah ini saya kira akan sangat merugikan, tidak hanya langka tetapi juga potensi harganya lebih mahal gitu, Okta. Oke, jadi memang tadi ada dugaan pemangkasan kuota, kemudian juga birokrasi yang berbelit ini yang tentu bisa menyulitkan Yes. pihak BBM swasta. Nah, Pak Fahmi, tapi sebetulnya swasta itu dapat margin keuntungan nggak sih dari impor? Kalau iya, apakah margin mereka ini bisa terganggu kalau belinya jadi tadi ke Pertamina? Nah, tadi saya katakan gitu ya, margin di SPBU itu kan termasuk yang kecil gitu ya, termasuk yang kecil. Maka yang dilakukan oleh SPBU swasta khususnya, pertama melakukan efisiensi. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan portofolio. Jadi pengadaan BBM tadi tidak hanya di satu sumber gitu ya, tapi dia menggunakan portofolio dari beberapa sumber, bisa dari Singapura, dari negara-negara Arab, atau juga dari sumurnya sel sendiri. Nah, dengan portofolio semacam itu, maka dia akan memperoleh harga pokok impornya itu bisa lebih murah. Nah, disitulah kemudian em, dia akan memperoleh tambahan margin gitu ya. Kalau margin dari penjualan itu sekali lagi itu kecil gitu ya. Oleh karena itu harus ditopang dari strategi untuk pengadaan, strategi untuk logistik, strategi untuk transportasi, strategi untuk portofolio itu dilakukan dengan baik oleh SPBU swasta gitu ya. Nah, kalau kemudian ada aturan memaksa mereka membeli dari Pertamina, saya jamin harganya pasti lebih mahal. Oke. Nah, kalau harganya lebih mahal, maka operation cost-nya SPB swasta nanti lama-lama akan meningkat dan ada kemungkinan dia akan akan rugi gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah rugi, maka langkah berikutnya ya dia akan hengkang dari Indonesia. Nah, ini nanti akan berpengaruh gitu ya terhadap iklim investasi Indonesia jadi tidak kondusif gitu ya. Dan ini akan mempengaruhi tidak hanya di bisnis migas, tapi juga bisnis yang lain dan akhirnya ini akan mempengaruhi juga target pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 8%. Kali ini yang jadi menteri siapa gitu loh. Itu Mbak Okta. Oke, Pak Fahmi, begini, tadi kalau dikatakan misalnya kalau dari 1 tahun jadi 6 bulan, ini kan nggak ideal gitu, bisa dikatakan demikian. Akhirnya bisa berdampak pada bagaimana stok BBM swasta di pasar. Lantas proses pengajuan izin sampai bisa BBM-nya datang itu sebetulnya idealnya berarti berapa lama Pak Fahmi? Nah, tadi saya katakan dalam 6 bulan itu kan 3 bulan dievaluasi. Ya. Ini kan take time itu ya, mungkin butuh 1 bulan itu ya. Kemudian proses perizinan tidak hanya di satu tempat itu ya. Itu perlu rekomendasi juga misalnya dari SKK Migas, rekomendasi dari em, Kementerian SDM, dan keputusan impor itu kan ada di Kementerian Perdagangan gitu ya, berdasarkan rekomendasi tadi. Nah, ini butuh waktu gitu ya. Jadi bisa dihitung 3 bulan ditambah 2 bulan, 6 bulan sendiri untuk prosesnya itu ya. Nah, ini memperlambat pengadaan tadi, sementara stok yang ada di SPB itu sudah semakin menurun, proses pengajuan izin lagi berjalan. Nah, itu baru izin gitu ya. Maka menurut saya solusinya adalah kembalikan gitu ya. Kembalikan periodisasi pengadaan impor bagi SPB swasta kembali menjadi 1 tahun. Itu yang paling ideal. Dan selama ini kan hampir tidak pernah terjadi kelangkaan di SPBU swasta. Karena apa? Karena 1 tahun periode waktunya. Begitu 6 bulan langsung langka.
Maka tadi saya katakan ini sesungguhnya pemangkasan hampir 50% gitu ya, BBM-nya terhadap SPBU swasta gitu, Okta. Oke, baik. Berarti bagaimana soal tata kelola migas? Pak Fahmi, nanti kita lanjutkan kembali soal tata kelola migas ini usai jeda, dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada, Fahmi Radi. Pak Fahmi, kita lanjutkan kembali tadi soal bagaimana tata kelola migas. Ini artinya ada indikasi nggak Pak? Pemerintah nih kayaknya mau mengubah tata kelola migas di sektor hilir. Iya, dari keterangan Bahlil dia mengatakan bahwa ini perbaikan tata kelola gitu ya, tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Dan tampaknya kebijakan memotong periodisasi tadi itu juga tidak ada penjelasan yang jelas gitu ya, apa sih tujuannya dan apa dampaknya gitu ya. Kemudian untuk impor satu harga juga demikian, dia hanya mengatakan bahwa ini perbaikan tata kelola gitu ya. Dan tapi di waktu yang sama Bali juga menyebutkan gitu ya, bahwa dengan menyebut pasal 33 yang menyebut bahwa produk yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara gitu ya. Nah itu saya kira bisa ditafsirkan gitu ya, untuk misalnya untuk Pertamina atau semua harus beli di Pertamina satu pintu, ini sudah bentuk monopoli saya kira gitu ya. Itu nggak dijelaskan atau bahkan disangkal oleh Bahlil. Tapi itu jelas sudah monopoli kan, monopoli dan pengadaan tadi. Nah, yang kedua kalau nanti SPBU swasta rugi dan akhirnya meninggalkan Indonesia, maka ini lagi-lagi monopoli gitu ya. Dan yang ketiga, saya perkirakan kenapa harus satu pintu dan seluruh SPBU swasta harus membeli melalui Pertamina. Ini ada kaitannya dengan pembelian migas dari Amerika Serikat untuk memenuhi target gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan kita dapat 19% dari Donald Trump, tapi syaratnya harus membeli sejumlah barang, terutama di situ adalah migas gitu ya. Nah kalau yang impor tuh hanya Pertamina, itu tidak cukup. Nah, kemudian saya perkirakan SPBU swasta dalam tanda petik dipaksa gitu ya untuk beli agar apa? Agar memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh Donald Trump itu. Dan ini nggak pernah disampaikan juga kalau itu benar gitu ya. Analisis saya mengatakan itu gitu ya. Nah, mestinya setiap perbaikan tata kelola, setiap suatu kebijakan yang punya dampak terhadap bisnis dan terhadap konsumen, harusnya ada penjelasan yang transparan, tujuannya apa, targetnya apa, tapi itu tidak dilakukan itu, Mbak Okta. Oke, Pak Fahmi, jadi dalam konteks bisnis, ini gimana iklim investasi bisa dilihat misalnya dengan para investor dari luar negeri, melihat bagaimana kelangkaan BBM swasta ini, kemudian juga bagaimana iklim investasi juga di sini karena adanya kasus ini? Jadi dulu gitu ya, dulu itu kan satu-satunya memang Pertamina, dan saat itu oke lah gitu ya, sama juga dengan PLN. Sampai sekarang PLN masih memonopoli, saya kira itu juga ada dasar hukumnya gitu ya. Nah bedanya di Pertamina itu kemudian mengubah tata kelola menjadi liberalisasi tadi, khususnya untuk BBM non subsidi gitu ya. Artinya swasta itu boleh masuk di SPBU untuk menjual non subsidi tadi, dan pengadaannya kemudian juga penetapan harganya sepenuhnya secara bebas tetap diserahkan kepada SPBU swasta itu ya. Nah ini ada suatu kondisi yang bebas gitu ya, liberal tadi. Kalau tiba-tiba diubah menjadi regulated gitu ya, regulated, membelinya harus dari Pertamina, bahkan nanti harganya harus didikte. Nah ini saya kira bagi SPBU swasta itu sungguh kondisi yang tidak baik gitu ya.
saya kira mereka nanti akan eh, protes untuk itu gitu ya. Atau kalau tidak ya dia akan keluar dari Indonesia. Nah, kalau kemudian keluar dari Indonesia ini akan menimbulkan image yang tidak baik gitu ya. Image yang tidak baik dan itu akan mempengaruhi atau memperburuk gitu ya iklim investasi yang di Indonesia. Mereka akan mencatat untuk peraturan yang demikian penting kan dengan mudahnya diubah gitu ya. Ya. Nah, sehingga ini tidak menarik investasi di Indonesia tadi, tidak hanya di sektor gas, gitu ya, migas, tapi karena image yang terbentuk tadi, maka iklim investasi di sektor bisnis yang lain itu juga akan terpengaruh, sehingga investasi yang diharapkan masuk ke Indonesia ini akan terganggu, gitu ya, akan terhambat. Padahal investasi ini dibutuhkan untuk menopang, gitu ya, pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau iklim investasi itu memburuk, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% seperti ditargetkan oleh Prabowo itu mustahil Ya. untuk bisa Oke. dicapai. Gitu. Nah, Pak Fahmi itu kan kalau secara investasi, nah ini bisa memicu gejolak sosial tidak Pak Fahmi? Singkat saja. Nah, saya kira sekarang aja gitu ya, loyal customer-nya SPB swasta itu akan menunggu-nunggu dan sangat kecewa itu ya. Kalau kemudian itu terjadi serentak di seluruh Indonesia, maka ini akan, saya juga khawatir menimbulkan gejolak sosial yang itu juga tidak baik gitu ya bagi stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia itu. Maka sebelum itu terjadi, maka saya berharap Bahlil itu sadar Ya. gitu ya. Kemudian untuk mengembalikan, yang pertama mengembalikan periodisasi untuk SPB swasta itu 1 tahun dalam pengadaan. Kemudian yang kedua, batalkan kebijakan impor BBM 1 pintu. Itu, Okta. Oke, berarti tambah kuota impor ini bukan solusi, tentu tata kelola juga harus diperhatikan bagaimana catatannya tadi soal bagaimana keberlanjutan investasi, serapan tenaga kerja juga pasti akan berpengaruh, kemudian juga gejolak sosial, dan juga pemerintah juga harus memperhatikan bagaimana persaingan yang sehat antara BBM punyanya swasta dengan punya pemerintah. Terima kasih, Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada. Ya, Pak izin sudah terbatas dengan durasi, Pak Fahmi, kami mohon izin. Terima kasih Pak Fahmi Radi, Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Fahmi. Makasih Mbak Okta, selamat siang.